Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berkumpul kembali di dalam rumah Tuhan untuk bersama-sama menikmati kebersamaan dengan Tuhan kita. Bapak Ibu yang ada di rumah mungkin atau yang mengikuti kebaktian dari mana saja pun berada, selamat beribadah. Hari ini kita akan ada perjamuan kudus, biarlah kita mempersiapkan hati kita masing-masing, juga untuk ibu bapak yang ada di rumah juga mempersiapkan yang diperlukan untuk perjamuan. Baik, mari kita angkat pujian. Sekalipun aku dalam lembah kelam. Kita semua pernah berada di dalam situasi seperti itu, tetapi kita juga merasakan penyertaan Tuhan. Karena itu marilah kita pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur kita naikkan pujian ini. Nanti Bapak Teddy akan buka di dalam doa. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Hosana, terpujilah Tuhan, puji Dia Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus.
Kita berdoa. Bapa Sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sangat baik sekali Tuhan. Hingga kami pagi hari ini Tuhan diberikan kesehatan Tuhan, diberikan kekuatan Tuhan, sama hadir di sini semua untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami ingin memulai Tuhan ibadah pagi hari ini. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan ada di sini. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan pimpin yang melayani maupun yang dilayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke tangan-Mu. Terlebih Tuhan hamba-Mu pagi ini mau berbicara Tuhan. Kau kuasai Tuhan mulut dan lidahnya. Engkaulah berbicara Tuhan. Kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mulai ibadah. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Dan Dia saat ini ada di tengah kita. Kita angkat pujian Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Karena kita Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Bapak Ibu, haleluya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia sedangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Bapak Ibu, lagu ini mengingatkan kita yang terbesar di dalam kehidupan kita adalah kuasa Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, sungguh hari ini kita mengucap syukur, kita mengingat bagaimana Tuhan mengasihi kita. Kasih-Nya sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Bapak Ibu, mari kita mau angkat satu pujian lagi sebelum nanti Bapak Johnson akan membawakan pujian untuk memuji Tuhan. Kita angkat kesukaan bagi Tuhan. Dengan penuh sukacita kita mau angkat pujian ini. Berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Kekuatanku
berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Haleluya. Kesukaan dari Tuhan kekuatanku, kekuatanku, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan kekuatanku, kekuatan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, kekuatanku, kekuatanku, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan kekuatanku, kesukaan Tuhan kekuatanku, kesukaan Tuhan kekuatanku. Haleluya, silakan Pak Johnson. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyanyikan suatu pujian yang mana pujian ini membuat kita lebih dekat kepada Yesus. Apabila kita dekat kepada Yesus, maka kiri kanan kita sirna seperti bayang-bayang saja. Kepada Bapak Ibu yang sakit pada hari ini, pulang dari lewat pintu itu akan disembuhkan. Karena ada satu bapak yang kemarin teman baik saya yang harus operasi. Dia berobat ke sana, saya bilang itu tidak apa-apa karena Yesus sudah beserta. Dia berobat ke sana, berobat ke sini, berobat ke sini. Dan pada akhirnya minggu lalu dia bilang, terima kasih Pak doanya, saya tidak jadi dioperasi. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku
tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Haleluya, terpujilah nama Yesus. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau terus memuji Dia, kita angkat pujian. Mari memuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari memuji nama Tuhan Yesus, karena Dia baik dan peliharaku. Mari memuji Dia Sang Penebus, kita senangkan hatinya. Mari memuji. Mari memuji nama Tuhan Yesus, karena Dia baik dan peliharaku. Mari memuji Dia Sang Penebus, kita senangkan hatinya. Angkatlah wajahmu, angkatlah suaramu, belenggu dosa telah dihancurkannya. Mari memuji Dia Immanuel, kita senangkan hatinya. Haleluya. Mari memuji nama Tuhan Yesus, karena Dia baik dan peliharaku. Mari memuji Dia Sang Penebus, kita senangkan hatinya. Angkatlah wajahmu, angkatlah suaramu, belenggu dosa telah dihancurkannya. Mari memuji Dia Immanuel, kita senangkan hatinya. Angkatlah wajahmu, angkatlah suaramu, belenggu dosa telah dihancurkannya. Mari memuji Dia Immanuel, kita senangkan hatinya. Kita senangkan hatinya. Kita senangkan hatinya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Sungguh Tuhan telah memikat hati kita. Kita mau angkat pujian ini. Yesus, nama itu pikat hatiku. Haleluya. Yesus, 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 nama itu pikat hatiku. Yesus, Yesus,
pikat hatiku. Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Hati resah dia lenyapkan, sejahtera dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Yesus, hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Hati resah dia lenyapkan, sejahtera dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Dia hapus semua dosaku, dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Hati resah dia lenyapkan, sejahtera dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Haleluya. Bapak Ibu, sungguh kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dan biarlah dia terus memikat kita. Tidak ada yang lain, tetapi hanya Tuhan yang terutama di dalam hidup kita. Dan sebentar Tuhan sudah mempersiapkan apa yang dia ingin sampaikan kepada kita pribadi lepas pribadi melalui hambanya yang sudah dia persiapkan. Kita angkat pujian, hanya Kau. Dan nanti Bapak Alfred akan berdoa untuk kita. Tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku.
tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk bulan yang baru pada Februari ini. Kami memulai bulan ini, sampaikanlah firman-Mu kepada kami melalui hamba-Mu. Ya Tuhan, hamba-Mu telah datang jauh dari Cianjur. Sampaikanlah firman-Mu kepada kami, agar menjadi pedoman kami pada bulan Februari ini Tuhan. Pakai mulut lidah Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, agar menjadi jalan kami pada bulan Februari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan saya undang hambanya Bapak Pendeta Revi Awandatu untuk menjadi saluran berkat bagi kita semua. Puji Tuhan, selamat pagi saudara, selamat hari Cap Gome untuk yang merayakannya. Tapi tadi saya lewat di depan, belum saya lihat ada kantong lontong ya. Nggak apa-apa, itu tradisi yang baik, berbagi makanan kepada saudara-saudara. Puji Tuhan, kita betul tadi sudah disampaikan di dalam doa, kita masuk ke bulan Februari tanpa terasa. Saya masih lihat saudara ada di sini, penyertaan Tuhan masih ada bersama dengan kita semua. Dan saya tadi agak senang melihat lirik lagu yang barusan kita nyanyi itu. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau apa saudara? Boleh ditampilkan nggak teksnya lagu yang tadi itu? Kau telah buktikan, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Terus, nah ini yang menarik, yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Apa betul itu saudara? Yang ada padaku semuanya milikmu. Jadi saya cuma sampaikan, guru saya dulu bilang, sempat ada salah satu guru yang bilang, yang ada padaku semuanya milikmu, tapi perpuluhan aja engkau tidak kembalikan. Bukan saya, guru saya yang bilang ya. Jadi dia bilang, kayaknya nggak mungkin kamu bilang seluruh hidupku tuh milikmu Tuhan. Perpuluhan yang miliknya Tuhan saja tidak kau kembalikan. Itu perpuluhan tuh, ini saya bukan khotbah perpuluhan ya. Perpuluhan itu kan bukan memberi kita. Bukan, baru mengembalikan apa yang miliknya Tuhan. Terus dan kadang kita dengan mudahnya menyanyi, yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Aduh. Jadi kadang kalau kita nyanyi itu mesti kita lihat ke dalam diri. Apa betul? Jangan ini dulu. Seluruh hidup yang 10% aja tidak pernah kita lakukan atau tidak rutin kita lakukan. Tapi papa saya bilang juga memang perpuluhan itu hanya untuk orang yang sudah mengerti. Ya. Mengerti bahwa semuanya itu adalah milik Tuhan. Nah,
Saya tidak akan khotbah perpuluhan, topik yang tidak populer buat saudara. Tapi mari saudara kita akan lihat tema pada bulan Februari ini adalah tabur tuai yang diberikan oleh Ibu Gembala, dan kita akan baca dulu ayatnya yang terdapat di Galatia 6. Galatia 6 ayat yang ke-7. Dan ayat 8 saya akan baca ya. Demikian firman Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Dari dua ayat yang kita baca dan yang menjadi tema kita pada bulan ini adalah tabur tuai. Tabur tuai adalah satu hukum yang universal. Satu hukum yang saya percaya kita semua yang ada dalam ruangan ini sudah tahu dari kecil. Ada orang yang mengatakan itu dalam bentuk karma. Ada yang namanya bad karma, ada yang namanya good karma. Atau kalau orang bule bilang, what goes around comes around. Artinya apa yang kita lakukan itu akan datang berbalik kepada kita. Ini udah kita ajarkan dari kecil dan kita juga sudah dengar waktu kita kecil oleh orang tua kita. Bahwa kalau kamu berbuat baik, orang akan baik sama kamu. Kalau kamu berbuat jahat, nanti kejahatan itu akan berbalik juga sama kamu. Sampai dulu yang saya pernah sering sampaikan berulang-ulang, almarhum papa juga sering bilang dulu mamahnya, kalau kita baik sama Tuhan, masa Tuhan tidak baik sama kita? Ya. Dan kalau kita tidak baik sama Tuhan, Tuhan tetap baik. Nah, ini yang Rasul Paulus tulis bahwa apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kalau ini sudah kita ketahui dari waktu kita kecil. Dan kita sudah dengar berulang-ulang, di dalam semua agama hukum ini ada. Mau Islam, mau Buddha, apapun ada. Kamu berbuat baik, nanti kebaikan datang. Kamu berbuat jahat, tapi kejahatan akan datang. Kalau ini semua orang sudah tahu, lalu kenapa masih tetap ada orang yang berbuat jahat? Dan orang yang berbuat jahatnya itu kadang-kadang bukan orang yang biasa saja. Dalam pengertian orang yang berbuat jahat itu orang yang tahu aturan, orang yang tahu hukum. Ya. Kita sudah sering dengar, bukan saja koruptor, tapi hakim juga yang tahu hukum, dia bisa korupsi. Jaksa yang tahu hukum, dia bisa korupsi. Pengacara tahu hukum, bisa korupsi. Penegak keadilan, polisi bisa berbuat kejahatan. Kenapa itu semua terjadi? Padahal sudah tahu, kalau kamu melakukan yang tidak baik, maka yang tidak baik juga itu yang akan kamu tuai. Nah, penyebabnya mari kita lihat sebentar di dalam Roma 1 ayat yang ke-18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya tidak perlu dibuka. Ungodliness and unrighteousness of men.
ketidaksucian, ketidakbenaran berlawanan dengan Tuhan. Yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Artinya apa? Kebenaran itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Tahu apa yang benar. Itu semua orang yang tadi saya bilang, hakim, jaksa, pengacara, polisi apa. Tahu apa yang benar dan yang harus dilakukan. Tapi mereka menekan kebenaran itu. Karena apa? Semua kefasikan dan kelaliman manusia ini artinya apa? Karena dosa yang masih ada di dalam hidup mereka. Jadi kenapa orang sudah tahu kebenaran tapi masih melakukan kesalahan? Orang sudah tahu hukum tabur tuai tapi seperti gelap matanya. Karena dia menindas kebenaran dengan kelaliman. Akibat dari dosa yang mereka masih biarkan hidup di dalam diri mereka semua. Lalu di ayat yang kita loncat aja, ayat ke-21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah. Ini Galatia dan Roma ini bukan ditulis surat kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Untuk orang yang sudah kenal Tuhan, jemaat, saudara saya. Sekalipun mereka mengenal Allah, bukan tahu lagi, mengenal. Tapi mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kalau dalam bahasa Inggrisnya word darken, makin gelap hati yang bodoh. Kenapa hati yang bodoh? Sudah tahu, sudah kenal Allah. Tapi kehidupannya tidak memuliakan Dia atau mengucap syukur kepada Dia. Ingat saudara, mengucap syukur itu adalah bagian daripada memuliakan Allah. Atau sama artinya dengan memuliakan Allah. Saudara tidak mengucap syukur sama dengan tidak memuliakan Allah. Makanya saya senang kalau ada orang yang suka bersaksi, orang yang suka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kenapa? Artinya dia bersaksi atau mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Johnson tadi dia bernyanyi, terus sebelumnya dia bersaksi bahwa lagu itu jadi berkat buat orang yang sebelumnya sudah mendengar. Itu dia menyaksikan, dia mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau kita mengenal Allah dan kita tidak memuliakan Dia atau mengucap syukur, hati-hati loh itu saudara. Kenapa? Karena dibilang di situ pikirannya menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh. Kenapa bodoh? Sudah kenal Allah. Allah itu baik. Yesus itu mati buat kita. Tapi hidupnya tidak memuliakan. Hidupnya tidak bersyukur kepada Allah. Dan Paulus bilang itu pikirannya menjadi vain kalau dalam bahasa Inggris. Kosong. Dan hati mereka yang bodoh menjadi makin gelap. Nah saudara, kita tidak mau punya hati yang makin gelap. Kita kenal Allah, tapi hati makin gelap. Buat apa? Karena rupanya kenal Allah tidak cukup. Kenal Allah sebatas pengetahuan. Tapi harus ada tindakan dari kita, ada memuliakan Dia atau mengucap syukur. Nah, yang saya mau bicara bukan ke situ. Tapi setelah mereka menjadi sia-sia pikirannya dan hati menjadi bodoh, Roma 1 ayat yang terakhir 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu Taurat saat itu. Tahu tentang Allah loh, tahu kebenaran loh, saudara ya. Ini Paulus bicara mengenai saudara dan saya. Tahu
bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian itu yang ada di ayat 29 dan 30, kita tidak akan baca sampai 31. Hal-hal yang buruk patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Udah tahu hukumnya, sudah tahu apa konsekuensinya, itu mati. Dilakukan tetap, dikerjain tetap. Dan bukan saja dikerjakan oleh dirinya sendiri. Ada orang yang mengerjakan hal yang sama, dia diam saja. Orang yang diam saja saat melihat orang lain atau saudara atau rekan kerja melakukan kesalahan, itu artinya menyetujui dengan apa yang mereka lakukan. Tapi kita hidup di dunia yang seperti itu. Tadi Pak Armilan sempat bilang, dia cerita mengenai satu orang yang kerja di satu departemen, dan dia bilang, aduh departemen itu Ref, dari dulu sampai sekarang yang masuk ke situ bakal korupsi. Kenapa? Karena kalau mau tetap kerja di situ, either one, you jadi sama dengan mereka atau you terpental. Kebanyakan orang cari aman kan, cari kerja aja susah. Ya oke, gue nggak korupsi. Tapi orang lain yang korupsi di sekitar gue biarin. Gue gak tegur, gue ngomongin. Kenapa? Karena gue takut. Tapi sadar gak saudara? Saat kita melakukan hal yang seperti itu, pikiran kita jadi kosong dan hati kita makin gelap. Karena kita bukan saja melakukan, tapi setuju dengan mereka yang melakukannya. Nah, kenapa sudah ada hukum tabur tuai, tapi masih ada orang yang tetap melakukan dosa? Kita sudah tahu, karena dosa masih hidup, masih berkuasa di dalam dirinya. Nah, kembali ke ayat yang ke-7, Galatia 6 ayat 7. Sekarang baru kita lihat. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Yang kita tuai sama dengan apa yang kita tabur. Cengli. Banyak orang buat cengli, kenapa? Karena mereka mengharapkan menuai yang baik, sedang diri mereka tidak pernah menabur yang baik. Kita berharap kita menuai penghormatan, penghargaan, tapi diri mereka tidak pernah menabur penghormatan atau penghargaan. Hukum ini tidak berbohong. Hukum ini seperti cermin. Apa yang kita lakukan akan berbalik sama kita. Apa yang kita tuai sama dengan yang kita tabur. Tidak mungkin kamu tabur biji salak yang jadinya pohon mangga. Atau kamu tabur bunga mawar yang jadinya anggrek. Tidak. Cuman ada satu pohon yang aneh yang ada di dalam lagu Bruri Peso 5. Buah semangka berdaun sirih. Tapi itu bukan dalam kehidupan. Itu ada dalam hayalan seseorang. Kenapa? Karena ada ketidakimbangan yang bisa terjadi. Tapi kalau hukum tabur tuai, kita nggak bisa bohong. Kita akan hanya menuai apa yang kita tabur. Dan itu harus sama. Jangan pernah mengharapkan kita melihat hari yang terang saat kita memakai kacamata yang gelap. Jangan pernah kita mengharapkan menuai masa depan yang cerah, tapi pikiran kita dipenuhi dengan sesuatu semuanya negatif. Jangan pernah kita menuai hidup yang berkemenangan, tapi pikiran dan akal kita dipenuhi oleh berita-berita yang ada di dalam dunia. Berita yang ada di dalam dunia tidak pernah makin baik dan kita tahu itu semua. Apa yang kita tuai adalah cerminan dari apa yang kita tabur. Sama dengan yang kita tabur. Tidak akan berbeda. Jadi terus saudara pikir, tapi Ref, ini saya sudah baik loh.
Baik gimana? Pokoknya saya sudah baik lah. Saya jadi orang baik, saya memberi, saya menyapa orang dengan sopan, saya perlakukan orang dengan hormat, saya tidak menipu. Tapi yang saya alami kok seperti berbeda dengan apa yang saya lakukan. Nah, saudara mesti ingat, apa jangan-jangan itu yang saudara alami, tuaian yang saudara sedang lakukan sekarang adalah taburan beberapa tahun yang lalu. Orang bilang, masih muda, umur baru 20-an. Makan mah jangan pantang. Bebas, masih muda. Nanti umur 50 baru mulai dijaga. Iya, lu umur 50 baru dijaga karena lu umur 20-an makan gak dibatasin. Artinya apa? Yang kita tabur masa muda akan kita tuai di masa tua. Memang sekarang kayak gak ada apa-apa. Ngerokok apa? Saya gak apa-apa nih, saya sehat-sehat aja. Gak pernah ngerasa, iya. Belum. Saya makan jeroan, saya makan kikil apa segala macam, pokoknya gak ada batasan, gak apa-apa. Belum. Karena ada saatnya itu semua yang kita tabur, kita tuai. Yang kita masukin ke perut penyakit, kita akan tuai juga penyakit, saudara. Jadi akan sama apa yang kita tuai dengan apa yang kita tabur. Coba baca ayat yang ke-8-nya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Ya, ada daging dan daging. Barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Ya, jadi saudara perhatikan, akan sama. Menabur dalam daging, menuai dalam daging. Menabur dalam roh, menuai dalam roh. Tapi yang beda, menabur dalam daging, menuai kebinasaan. Menabur dalam roh, menuai hidup yang kekal. Apa yang kita tuai akan selalu lebih besar dan lebih banyak daripada apa yang kita tabur. Hukumnya begitu. Tuhan bilang saja dalam perumpamaan seorang penabur, ya, yang benih ditaburkan oleh penabur jatuh ke 4 tanah itu kan, saudara tahu ya, dari tanah yang pinggir jalan, berbatu-batu, bersemak duri, dan tanah yang baik. Begitu tanah yang baik, hasilnya akan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Selalu lebih banyak tuaian daripada taburan. Kalau kita berbuat jahat, zaman Taurat di Keluaran dibilang Tuhan pun akan membalaskan hukumannya kepada 4 keturunan di bawahnya. Tapi ini hukum tabur tuai. Saudara, mungkin hanya satu benih atau 2 benih yang saudara tanam. Tapi itu benih nanti akan menjadi satu pohon yang besar dan menghasilkan buah yang lebih banyak daripada hanya 2 benih itu yang kita tanam di awal. Saudara menanam satu pohon, saya lupa namanya dolar kali ya, yang suka merambat itu. Mungkin dari berapa akar gitu, tapi nanti lama-kelamaan dia makin banyak. Yang kita tabur akan lebih banyak daripada apa yang kita tuai. Itu hukumnya. Dan itu yang harus kita perhatikan. Karena barang siapa menabur dalam daging, udah jelas lah saudara ya. Maksudnya menabur dalam daging itu menabur dalam keinginan kita terus, kehendak kita terus. Dia akan menuai kebinasaan. Ini kan lebih berat saudara. Menabur dalam roh maksudnya hidup dalam roh, hidup dalam pimpinan roh, mengikuti Roh Kudus, mendengarkan dan taat kepada suara-suara Roh Kudus, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Daging, roh. Dengar suara roh, hidup yang kekal. Dengar daging, kebinasaan. Yang saudara tuai akan lebih besar, lebih banyak, lebih berat daripada apa yang saudara tabur. Nah, itu yang kedua. Terus yang berikutnya adalah kita mundur sekarang ke ayat yang ke-6. Ini ayat yang ke-7 dan ke-8 tidak berdiri sendiri. Dia ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelum dan ayat-ayat sesudahnya.
Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Paham nggak tuh saudara? Baiklah dia, siapapun yang menerima pengajaran dalam firman. Siapa yang menerima pengajaran dalam firman? Saudara menerima pengajaran dalam firman, saya juga menerima pengajaran dalam firman. Membagi segala sesuatu yang ada padanya. Kalau dalam bahasa Inggris, coba boleh di... Let him that is taught in the word communicate unto him that teach in all good things. Nah, communicate kalau dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya mengandung pengertian membagi. Ya, balik lagi ke bahasa Indonesia. Jadi gini, saudara. Ini sebetulnya sudah jelas. Ada orang yang menerima, ada orang yang membagi. Kalau pada saat ini, saudara menerima, saya yang membagi. Tapi saat saudara sudah menerima, saudara harus kembali membagi. Ya. Jadi artinya apa? Tabur tuai ini satu siklus, satu cycle. Saya menabur, dan saudara juga menabur balik kepada saya. Saudara terima, saudara tidak bisa berhenti diterima. Saudara juga harus memberi balik kepada orang yang memberikan pengajaran itu. Ini aja. Papa saya dulu punya guru namanya Om Broadland. Papa menerima pengajaran dari Om Broadland. Jadi saat Papa sudah menjadi gembala di Cianjur dan Om Broadland datang dari Amerika, Papa akan servis dengan baik itu gurunya. Kenapa? Karena dari dia, Papa sudah mendapatkan pengajaran dalam firman. Dan firman Tuhan bilang, kalau kamu sudah terima pengajaran dalam firman, kamu harus membagi semua yang baik kepada orang yang sudah memberikan pengajaran itu. Tapi jangan saudara pikir saya minta diberi oleh saudara ya, bukan. Jadi saat Papa menjamu itu Om Broadland, datang dijemput, diantar ke hotel atau dijamu di rumah, diberi kamar yang terbaik, diajak makan. Kenapa? Karena Papa mengingat apa yang sudah dia terima dari si Om itu. Dan dia harus membagi semua yang baik kembali kepada orang yang sudah memberi itu. Ya, itu poin dari ayat ke-6. Nyambung ke ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 ini coba saudara lihat. Dari semua kata yang ada di sini, mana yang paling penting? Ada yang berani bilang enggak? Dari semua kata, ada 1, 2, 3, 4 dan selain, mana kata yang paling penting? Jelas yang paling penting Allah. Ya dong, mau apa yang tabur orang apa? Yang paling penting Allah. Dan di awal sebelum tabur tuai dibilang jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Atau Allah tidak membiarkan dirinya diperolok-olok. Sebelum dia berkata begini, ayat ke-6-nya yang tadi kita baca. Begini maksudnya saudara. Tuhan sudah menabur terlebih dahulu. Dan dia berharap atas apa yang sudah dia tabur, tuaian itu harus kembali kepada dirinya. Apa yang dia tabur? Kita belajar benih firman Tuhan. Tapi Allah menabur jauh lebih besar daripada sekadar benih firman Tuhan.
Dia menabur firman itu sendiri, yaitu anak satu-satunya yang menjadi manusia. Mengambil rupa manusia dan menjadi sama seperti hamba dan mati di kayu salib. Dikubur 3 hari, dipendam di dalam tanah. Itu adalah taburan Allah yang paling tinggi. Dan ayat yang ke-6 itu cuma bicara mengenai masalah antara jemaat dengan gurunya, jemaat dengan pendetanya, jemaat dengan gembalanya. Yang sudah menerima pengajaran, hendaknya kamu memberikan segala sesuatu yang baik kepada yang memberikan pengajaran. Tapi jauh yang lebih tinggi, kita yang sudah menerima kebaikan Tuhan, taburan dari Tuhan yang paling tinggi, yang paling besar itu. Kita harus kembalikan juga kepada Tuhan, membagi semuanya yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya ini jadi masalah. Kenapa? Karena di Roma yang tadi kita bilang, kalau kita tidak memuliakan nama Tuhan atau sama dengan tidak bersyukur, murka Tuhan turun atas orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Cengli dong. Saudara juga. Kalau saudara punya karyawan, punya pegawai, punya pekerja, pembantu. Saudara sudah bayar. Saudara sudah tabur. Cengli gak kalau saudara mengharapkan tuayannya yaitu pekerjaan yang baik? Cengli dong. Kalau dia bekerja tidak baik dan saudara marah, boleh gak? Boleh. Apalagi Tuhan. Bukan saja bekerja, mati. Dan itu bentuk taburan yang paling tinggi yang dia pernah lakukan. Tubuhnya sendiri, tadi lagu yang sebelum firman dibilang, tubuhnya sendiri dia serahkan. Dan sebetulnya yang Tuhan atau yang firman Tuhan bilang, kamu harus berbagi semua, segala sesuatu yang baik kepadanya. Tapi kan kita tahu, kita tidak selalu berbagi semua yang baik kepada Tuhan. Apa yang paling baik dalam hidup saudara? Hidup saudara, waktu saudara, pikiran saudara. Bukan uang. Uang Tuhan sudah kaya kok. Dibilang juga, saudara pernah berapa kali dengar, Tuhan tidak butuh uang saudara. Tapi ada satu perilaku yang harus kita tampilkan karena perilaku yang sudah ada terlebih dahulu. Tabur tuai itu satu siklus yang terus berputar. Jangan pernah merasa bahwa kita tidak perlu memberi balik apa yang sudah Tuhan beri dari awal. Nah, kadang ya kita suka lupa memberi tapi ingin mendapatkan ya. Kalau Galatia 6 itu saudara, satu lagi yang kita akan buka di Galatia 6, tadi kita sudah mulai ayat 7 dan 8, lalu kita mundur ke ayat 6. Sekarang kita mundur lagi ke ayat 3. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab kalau orang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, for if anyone thinks, or if a man think himself to be something, sesuatu, when he is nothing, he deceived himself. Ini keadaan manusia pada akhir zaman. Terlalu banyak orang yang berpikir bahwa dirinya itu something atau sesuatu atau yang penting. Gua ini yang melakukan, kalau nggak ada gua susah hidup lu. Gua ini yang bekerja, kalau nggak ada gua hancur ini semua pekerjaan. Dia menganggap dirinya something dan firman Tuhan, when he is nothing, yang sebetulnya tidak ada apa-apa. Tapi saudara lihat tidak di situ. Di situ ada hukum tabur tuai. Dia menuai, dia menganggap dirinya sesuatu. Padahal sebetulnya tidak sesuatu. Bukan apa-apa. Oh, saat saya baca ayat ini saya ditegur oleh Tuhan.
saya merasa masih perlu saya merendahkan diri. Kadang saya merasa, bukan saya merasa sih, banyak orang yang bilang Tuhan pakai saya. Khotbah saya diberkati Tuhan. Tapi saat saya merasa I am something, itu saya udah salah. Karena saya ingat khotbah Papa waktu ada satu di video. Dia bilang, if you want to be something, you have to be nothing in front of Him who is everything. Kalau kamu ingin menjadi seseorang, kamu harus siap untuk menjadi bukan apa-apa, kosong, tidak diperlakukan dengan hormat, dihina apa segalanya. Di depan Dia, Tuhan, yang memiliki atau yang adalah segalanya. Tapi firman Tuhan di ayat yang ketiga ini, itu mengajar kepada kita. Khususnya yang berkaitan dengan tabur tuai. Terlalu banyak orang ingin dihargai. Orang ingin mendapat penghargaan. Tanpa melihat apa yang dia kerjakan. Memang betul. Ada orang yang sudah bekerja dengan banyak luar biasa. Tapi tidak dihargai. Ya. Tapi ini kita bicara mengenai ada orang yang merasa dirinya hebat. Gua ini harus dihargai. Gua ini harus diakui. Gua ini orang harus berterima kasih kepada gua. Kalau perlu mungkin orang ini harus menyembah-nyembah gitu, terima kasih kepada dia. Yang sebetulnya dia tidak pernah melakukan apapun. Dan saya sedih melihat orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti ini kadang dia pindah tempat. Buat apa gua kerja di situ kalau gua nggak dihargai? Gua pindah aja ke tempat yang lain. Begitu pindah ke tempat lain sama nggak dihargai juga. Kenapa? Karena memang lihat dong diri lu, ada nggak yang pantas untuk dihargai? Karena saudara kalau kita lihat malam penghargaan Oscar atau AMI Award musik. Itu semua penghargaan diberikan kepada artis atau aktor atau aktris yang dianggap memberikan kontribusi paling besar atau bermain paling baik. Itu diberikan yang dengan kualitas yang paling baik. Yang mainnya biasa-biasa saja tidak diberikan penghargaan. Tapi ini orang zaman sekarang ada yang dia tidak berikan yang terbaik, boro-boro yang terbaik. Yang baik pun dia tidak berikan. Tapi mengharap orang menghargainya besar. Pindah tempat, di situ gak dihargai. Dia pindah ke tempat yang lain. Ditanya sama orang, Pak sekarang tinggal di situ. Dia pasang status di Facebook. Kadang orang hanya menghargai kalau membutuhkan saja. Kalau tidak membutuhkan kita tidak dihargai. He wants to be something when he really is nothing. Tuhan gak suka orang yang seperti itu saudara. Kenapa? Karena itu kebalikan dari diri Tuhan sendiri. Kita tahu di Filipi 2. Dibilang, ayat 5 coba kita buka saja. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh, apa saudara? Pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus. Apa ayat 6? Yang walaupun dari rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Kesetaraan dengan Allah itu artinya apa? Segalanya, it means everything.
Dia adalah segalanya, dia mampu melakukan segalanya, dan dia sudah lakukan segalanya untuk siapa? Bukan untuk dirinya, untuk saudara dan saya. Bahwa kesetaraan segalanya dengan Allah itu bukan milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan apa? Mengosongkan dirinya. Dunia akan berubah. Dunia sudah berubah saat Dia yang who was and is and will be everything comes to nothing to make us something. Bahwa Dia yang segalanya sudah melakukan segalanya untuk membuat kita yang bukan apa-apa menjadi sesuatu yang berharga karena perbuatan Dia. Jadi jangan pernah kamu putar balik, jangan pernah merasa kita something when actually we have nothing. Karena orang-orang yang sudah mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia tidak akan pernah merasa bahwa dirinya penting. Sebab yang penting cuma satu. Cuma Tuhan. Dia tidak merasa angkuh. Semua orang harus hormat sama dia. No. Di hadapan Tuhan, saudara dan saya ini kita bukan apa-apa. Oh betul katanya kita biji mata Allah, kita kesayangan Tuhan. Iya, itu setelah apa yang Dia perbuat untuk kita. Sebelum itu kita bukan apa-apa. Dan setelah yang Dia everything, make to be nothing to make us to be something. Itu hukum tabur tuai yang sesungguhnya. Coba, karena saat kita merasa diri kita bukan apa-apa, artinya kita mengakui bahwa Tuhan segalanya. Dan saat kita mengakui Tuhan segalanya, kita mempermuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita. Dan Tuhan akan sayang sama orang-orang yang mengerjakan Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang sama. Karena Yesus bukan hanya menabur firman-Nya, bukan hanya menabur mujizat-Nya, tapi Dia menabur hidupnya. Dan saudara, kita tidak mungkin bisa menabur hidup kita, memberikan hidup kita, kalau kita belum mengosongkan diri seperti Dia. Saat kita merasa orang yang paling mulia, paling hebat, perlu orang semua hormati. No, you cannot die to others. Kamu tidak bisa mati untuk orang lain. Karena untuk dirimu sendiri saja kamu belum mati. Masih banyak keangkuhan. Tapi pagi hari ini, tabur tuai, kita mau lihat contoh dari Yesus yang sesungguhnya. Dia sudah menabur dirinya untuk menuai saudara dan saya hidup di dalam kekekalan. Oleh karena itu sebentar saya undang pemain musik. Kita akan nyanyi salibnya. Salibnya, dosaku disucikan.
Kita ganti lagunya. Darahnya amat kuasa, dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya Tebus saya. Haleluya. Mari kita angkat roti ini di atas kepala kita tinggi-tinggi. Bapa dalam surga, kami bersyukur selalu untuk semua yang sudah Kau lakukan di dalam hidup ini. Kami percaya kami masih ada sampai pagi hari ini semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Seperti firman Tuhan yang sudah kami dengar, tabur tuai. Kami tahu sekarang Tuhan, bahwa taburan yang sudah kami terima dalam hidup kami adalah kematian Engkau. Yang Kau sudah berikan untuk menyelamatkan kami dari hukuman yang kekal. Bapa, kami tahu benih yang paling tinggi adalah tubuh dan darah-Mu Yesus. Yang sudah mati tercabik-cabik dengan darah yang tercurah untuk menyucikan kami semua. Tuhan, kami mau senantiasa hidup seperti yang firman-Mu bilang. Kami ingin untuk senantiasa memuliakan nama-Mu dengan bersyukur kepada Engkau selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan biarlah kami boleh menjadi seperti Engkau, memiliki pikiran dan perasaan yang sama. Kami tidak mau berpegang pada keangkuhan diri. Kami tidak mau berpegang kepada jabatan kami. Kami tidak mau berpegang kepada harta kami. Karena kami tahu itu semua nothing, bukan apa-apa di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan yang sudah membuat hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah Kau lakukan. Dan sekarang saudaraku, sesudah pada malam itu ia diserahkan, ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan makan roti ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dan sekarang kita angkat cawan anggur ini tinggi-tinggi. Cawan yang merupakan lambang dari darah Yesus Kristus sendiri. Darah dari anak domba yang mahal, yang sanggup menyuci, membersihkan segala dosa umat manusia. Dan kita percaya ada kuasa di dalam darahnya. Kita percaya semua yang sudah meminumnya akan mendapat tidak saja keselamatan, tapi kesembuhan, kekuatan, penghiburan ada semua di dalam darahnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima anggur darah Yesus.
Haleluya. Terima kasih. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami disadarkan bahwa karena salib-Mu kami boleh hidup dan kami boleh menang. Firman Tuhan sudah berkata, apa yang kami tabur akan kami tuai. Tuhan, kami percaya Engkau sudah menabur yang baik terlebih dahulu dalam hidup kami. Dan Engkau juga layak menerima yang baik dari hidup kami. Kami mau belajar melihat Engkau Tuhan. Kami mau menabur yang baik karena Engkau yang baik juga. Dan kami akan mendapat yang baik karena itu bunyi firman Tuhan. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang sudah datang pada pagi hari ini. Engkau yang tahu dan Engkau yang lihat, Engkau yang mengerti dan Engkau yang punya rencana atas hidup mereka masing-masing. Hamba-Mu percaya pekerjaan Roh Kudus-Mu masih bekerja di dalam setiap hari-hari mereka. Apapun yang mereka kerjakan, dimanapun mereka berada, dengan siapapun mereka bicara, biarlah hamba-Mu berdoa, nama Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan. Kemuliaan-Mu boleh nyata atas setiap perilaku, perkataan atau tindakan yang ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya kami sudah menjadi anak-anak pemenang karena kami bersama Tuhan yang pemenang. Hidup kami pemenang karena Engkau sudah mengalahkan semua musuh kami. Kami mau menabur yang baik karena Engkau sudah memberi yang terbaik. Dan kami akan menuai hal-hal yang baik 30, 60, 100 kali ganda. Karena benih yang ada dalam hidup kami adalah diri-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat dan firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Saya kembalikan kepada Ibu Dokter. Haleluya. Kita mengucap syukur yang terbaik sudah kita terima pada pagi hari ini. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Revi Awandatu. Tuhan selalu memberkati di dalam setiap pelayanan. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan pengumuman dari Saudara Steven, ada satu hal yang akan saya sampaikan. Karena kebaikan Tuhan, 2 minggu lagi, yaitu tanggal 19, kita akan merayakan ulang tahun PDAMS yang ke-39. Puji Tuhan, sudah sejauh ini Tuhan menyertai kita. Karena itu Bapak Ibu, sebagai tanda syukur kita, Bapak Ibu yang ingin mengambil bagian di dalam kesaksian, apakah berupa pujian atau bentuk yang lain, nanti bisa menghubungi Ibu Fungling. Bisa mempersiapkan diri, memberikan yang terbaik apa yang sudah Tuhan berikan, saatnya kita kembalikan, kita memuliakan nama Tuhan melalui kesaksian yang singkat, padat, memberkati. Demikian Bapak Ibu, dan saya silakan kepada Steven untuk pengumuman. Pengumuman untuk seminggu ke depan, tanggal 7 Februari hari Selasa ada doa Biston yang dimulai jam 7:30 malam hingga jam 8:30 malam. Bagi Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah Biston malam setiap hari Selasa. Untuk informasi mengenai doa Biston, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Fungli maupun Ibu Lingling. Untuk ibadah onsep PDAMS tanggal 12 Februari 2023 diadakan di tempat ini, diawali dengan doa Biston jam 8 pagi dan disertai dengan ibadah jam 8.25. Dan untuk ibadah melalui Zoom, Bapak Ibu bisa mengikuti melalui
link Zoom yang berada tertera pada layar. Dan untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Fungli maupun Ibu Lingling. Untuk ibadah onsite sekolah minggu PDMS setiap hari Minggu jam 8.25 di tempat ini. Dan untuk informasi lebih lanjut mengenai sekolah minggu, Bapak Ibu juga bisa menghubungi Ibu Heni maupun Ibu Sandy. Untuk ibadah online usia tunas kelas 5 sampai kelas 9 setiap hari Jumat jam 7 malam melalui meeting ID dan Paskot, Bapak Ibu juga bisa menghubungi Ibu Mary dan Ibu Sandy untuk mengikuti ibadah ini bagi anak-anak usia tunas kelas 5 sampai kelas 9. Kami juga mengundang untuk remaja dan dewasa muda PDMS untuk mengikuti ibadah PDMS setiap hari Sabtu jam 7:30 bersama Pastor Nemo Bahari. Untuk meeting ID dan Paskot, Bapak Ibu juga bisa menghubungi Ibu Fungli maupun Ibu Lingling. Dan untuk tema bulan Februari 2023, tabur tuai, Galatia 6 ayat 7, mari kita doakan bersama-sama agar tema ini bisa menjadi berkat buat kita dan menjadi kekuatan buat kita. Kami juga mengapresiasi Bapak Ibu yang tetap mengikuti ibadah dan mengikuti protokol ibadah PDMS dengan menggunakan masker dan menjaga jarak. Dan setelah ibadah, kami juga menghimbau Bapak Ibu tetap duduk di tempat masing-masing dan mengikuti arahan asyir untuk keluar. Sekian pengumuman dari saya, Happy Sunday, God bless you. Terima kasih kepada Saudara Steven dan Bapak Ibu, kita tiba pada akhir kebaktian kita pada pagi hari ini. Sebentar kita minta kesediaan Bapak Pendeta Hendrik Kawu akan menutup di dalam doa. Dan tidak lupa berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kita yang sudah siap. Kita angkat pujian, Anak Domba Allah. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Allah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang hebat, tiada taranya. Itulah Allah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah Engkau berikan taburan Allah yang besar dalam hidup kami. Sehingga kami semuanya Tuhan menerima taburan-Mu yang baik dan luar biasa ini Tuhan. Dan kami semua diselamatkan. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu, Pendeta Revi Abundatu, yang Engkau sudah pakai melayani kami pada pagi hari ini. Doa kami dimanapun hamba-Mu ini melayani pekerjaan-Mu, menopang pelayanan Ibu yang Abundatu dalam pengembalaan di Cianjur, di Jakarta. Tuhan, tolong hamba-Mu biar mereka terus Tuhan berjalan bersama-sama dalam tuntunan Roh Kudus untuk mendukung pelayanan-pelayanan yang besar yang Tuhan percayakan kepada mereka dalam pengembalaan, dalam mengelola yayasan kabar baik, bahkan sekolah Alkitab. Tuhan tolong biar semuanya berjalan sesuai dengan pimpinan dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, istrinya memberkati, anak-anaknya Tuhan memberkati. Ajaib kuasa-Mu ya Tuhan. Berdoa buat Ibu Abundatu untuk kesehatan tubuhnya. Tuhan tolong
Beri kekuatan Tuhan sebagai seorang wanita yang perlu dukungan, doa-doa dari kami semua jemaat. Tuhan tolong, biar kesehatan tubuhnya terjamin, terjaga oleh karena kasih-Mu. Terima kasih Bapa, di hadapan kami, putra-putri kami berdiri Tuhan. Anak-anak kami semua. Mereka adalah generasi-generasi penerus bangsa. Mereka adalah generasi penerus daripada gereja. Doa kami Tuhan buat anak-anak kami. Tuhan tolong jamah mereka Tuhan. Biar pelajaran-pelajaran dari guru sekolah minggu membuat anak-anak ini bertumbuh ke arah Kristus. Terima kasih Tuhan. Jauhkan anak-anak kami semua dari virus penyakit, sampar penyakit apapun. Biar tubuh anak-anak kami Tuhan adalah tubuh yang dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam pendidikan, Tuhan memberkati pendidikan mereka. Buat mereka Tuhan menjadi anak-anak yang cerdas. Oleh karena Roh Kudus menuntun, membimbing mereka ya Tuhan. Karena kami orang tua terbatas untuk melihat dan memonitor anak-anak kami. Tetapi ada Roh Kudus yang tidak pernah terlelap. Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan mereka. Jagai anak-anak kami Tuhan. Dengan isu-isu sekarang ini banyak penculikan anak-anak. Tuhan tolong. Dalam perlindungan kuat kuasa darah Yesus, anak-anak kami semua terpelihara. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kekal selama-lamanya. Akhirnya jemaat Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Turunlah atas kita sekalian rahmat anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan dan penghiburan. Bahkan pengurapan daripada Roh Kudus. Menyertai kita sekalian. Mulai pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua yang percaya berkata. Amin. Amin. Selamat pulang Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.